Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silahkan slide-nya. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada DPW PPNI Wilayah Jateng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertatap muka walaupun saat ini hanya melalui virtual saja, jadi melalui udara. Tapi paling tidak kita semua sudah bisa melepas kangen melihat wajah-wajah yang sudah sekian bulan tidak pernah terlihat. Kemudian saya memang di dalam pemaparannya nanti kita sudah mendengar begitu banyak paparan dari pembicara-pembicara sebelumnya, sehingga mungkin saya hanya tinggal melengkapi dan ingin membawa kembali teman-teman sekalian pada bagaimana sih awal mula virus corona ini atau pandemi corona ini bisa terjadi. Silahkan slide. Ya, kemudian karena saya sudah lama sudah bukan praktisi lagi, sedangkan judul yang diberikan kepada saya itu implementasi pelayanan kesehatan dalam pengendalian peningkatan insiden COVID. Saya menggandeng juga tim yang memang mereka praktisi dari beberapa mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Slide berikutnya. Slide, nggak usah ini. Nggak usah, silakan terus. Nah, saya ingin membawa atau merecall kembali bagaimana sih sebetulnya virus corona ini kemudian menjadi terdengar begitu hebatnya. Nah, walaupun sebetulnya pada kejadian pertamanya kan terjadi di akhir Desember di Wuhan. Tapi kemudian 7 Januari tahun 20 baru otoritas Cina ini mengkonfirmasi bahwa memang ada coronavirus ini, dan 11 Maret tahun 20 ini juga WHO sudah menyatakan kejadian ini merupakan pandemi. Walaupun sebetulnya kebetulan sekali pada bulan Januari saya sudah setelah melakukan perjalanan ke Bangkok, mereka di Bangkok itu sebetulnya sudah lebih waspada dibandingkan kita. Kita baru mulai waspadanya itu setelah WHO menyatakan ini pandemi, kemudian beberapa bulan setelah itu. Ketika saya tiba di Bangkok itu sudah ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ketika saya pulang dari Bangkok itu ternyata bandara di kita biasa-biasa saja. Antrian di imigrasi begitu berdesak-desakannya karena dari beberapa pesawat sekaligus tiba. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa kita sudah mengetahui atau memahami adanya kejadian yang luar biasa ini. Lanjut. Sehingga kita bisa bayangkan seperti apa yang dialami oleh Indonesia, di mana terlebih karena pengaruh budaya, sosial, tatanan sosial dan sebagainya, sulit sekali untuk menyadarkan masyarakat kita untuk bisa mencegah diri sendiri untuk menjadi penular atau tertular dari orang lain. Slide berikutnya. Nah, WHO pada saat itu sudah mulai mengkategorisasi transmisi, tingkatan transmisi. Yang pertama itu kalau tidak ada kasus yang dilaporkan, yang kedua kemudian kalau kasusnya terjadi secara sporadis, yang ketiga itu kalau terjadi pengelompokan dari segi tempat maupun waktu, dan yang keempat ini transmisi masyarakat atau transmisi komunitas. Nah, inilah yang level 4 inilah yang kalau menurut saya ini sangat berbahaya. Seperti terjadi baru-baru ini atau minggu yang lalu, McDonald yang pertama di Sarinah itu ditutup karena adanya pandemi ini. Kemudian bukannya dijauhi oleh para masyarakat, tapi berbondong-bondong mereka datang ke Sarinah,
mungkin untuk melakukan untuk nostalgia atau untuk memperlihatkan keprihatinannya karena McDonald itu ditutup. Padahal di balik itu semua bahaya tengah mengancam masyarakat yang sedang kumpul tersebut. Lanjut. Nah, seperti apa sistem kesehatan di kita, sistem asuhan kesehatan atau layanan kesehatan di Indonesia? Saya di sini menyajikan dua negara yang agak berbeda baik dari segi budaya maupun tingkatan sosialnya, yaitu India. Menurut WHO pada bulan Mei itu ditemui atau diidentifikasi ada 62.000 kasus. Masalahnya biaya kesehatannya hanya 1,5% dari gross domestic productnya, dan kemudian banyak terjadi stigma. Nah, sedangkan Korea Selatan pada bulan Mei itu hanya 10.000 lebih kasus, dan mereka menggunakan pengalaman tahun 2015 itu menjadi pengalaman yang berharga sehingga secara cepat memperbaiki sistem pelayanan rumah sakitnya. Sehingga ini sangat berbeda. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia ini sangat unik. Terdiri dari berbagai pulau, puluhan ribu pulau, kemudian juga suku bangsa, adat, tradisi, bahasa, dan sebagainya yang tentu memerlukan banyak effort baik dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan semuanya untuk bisa menyadarkan mereka bahwa penyebaran penyakit COVID ini sebetulnya kembali kepada bagaimana diri kita sendiri menghayati atau memiliki nilai-nilai tentang kesehatan. Lanjut. Nah, kemudian tujuan dari sistem layanan kesehatan selama pandemi ini sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, memberikan pelayanan yang optimal, ya, baik yang terduga maupun yang terkonfirmasi, dan juga memberikan layanan emergensi pada non-COVID. Jadi kasus-kasus emergensi yang memang memerlukan penanganan tetap bisa dilayani di sistem kesehatan kita. Kemudian juga memaksimalkan efektivitas dan efisiensi sumber daya dan material pada healthcare system. Apa yang saya dengar dari pembicara sebelumnya itu kelihatannya kita bisa optimis untuk bisa mengendalikan penyakit ini. Tetapi biasanya apa yang tertulis itu akan sangat berbeda dengan kenyataan karena banyak faktor yang mempengaruhi di lapangan. Nah, kemudian juga yang ketiga tujuannya mencegah penyebaran di dalam tatanan layanan kesehatan. Lanjut, Mbak. Ya, nah, peran pelayanan kesehatan selama pandemik ini menurut WHO itu ada beberapa. Pertama, kita semua harus terlibat dalam memutus rantai penularan dari individu ke individu, termasuk mengurangi infeksi sekundernya. Karena kita tahu penyakit coronavirus ini tidak spesifik tanda dan gejalanya, sehingga bisa saja kita salah mendiagnosa atau salah memberikan intervensi dan sebagainya. Terlalu banyak variasi gejala dan tanda yang diperlihatkan oleh pasien yang pada akhirnya berbasis dari pemeriksaan ternyata dia sedang mengalami COVID-19. Kemudian mengidentifikasi, mengisolasi dan merawat pasien sejak terkonfirmasi. Juga ini identifikasi penularan dari sumber hewan. Beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu memang di awal-awal kejadian pandemi ini kita alami itu ada isu bahwa katanya virus ini berasal dari kelelawar, juga dari ular atau dari binatang liar lainnya yang diperjualbelikan di pasar di Cina pada saat itu. Namun sampai sekarang kita belum bisa membuktikan, belum mendapatkan bukti bahwa itu adalah benar-benar dari sumber hewan tersebut. Nah, kemudian juga perannya antara lain mengatasi masalah yang belum diketahui mengenai keparahan klinis
penyakit, tingkat penularan dan infeksi, pilihan pengobatan, pengembangan diagnostik, terapi maupun vaksin. Kita tahu kita masih sangat berharap untuk adanya segera vaksin yang sudah terbuktikan melalui uji medik, tentu untuk bisa digunakan supaya kita bisa selain mencegah melalui perilaku sehat, tetapi juga kita bisa mendapatkan vaksin seperti halnya vaksin influenza yang sudah terbiasa diberikan kepada pasien yang misalnya kepada orang atau individu yang akan melakukan perjalanan jauh atau yang akan datang ke suatu negara dan sebagainya. Nah, kemudian peran pelayanan kesehatan yang lain, edukasi ke masyarakat tentang informasi yang benar. Terlalu banyak berita-berita hoax yang beredar di sosial media yang membuat masyarakat akan bisa menjadi bingung. Nah, untuk itulah saya kira tenaga kesehatan sudah benar berada pada posisi yang tepat untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus, secara terstruktur, dari mulai tatanan yang paling bawah atau akar rumput sampai ke berbagai tatanan yang lainnya. Kemudian meminimalkan dampak sosial ekonomi melalui kemitraan multisektoral. Ini sudah bisa kita rasakan dengan adanya PSBB di beberapa daerah seperti yang disebutkan oleh Pak Menkes tadi, itu menyebabkan ekonomi kita menjadi lumpuh, banyak pedagang kecil yang tidak bisa berdagang, mereka tidak mendapatkan uang untuk penghidupan berikutnya, dan kemudian juga dampak sosialnya yang lain karena tidak mungkin untuk mencari nafkah secara legal, akhirnya bagi mereka yang memiliki tekad lebih melakukan hal-hal yang ilegal, yang melawan hukum. Nah, ini juga tentu harus merupakan peran dari pelayanan kesehatan supaya kita bisa meminimalkan dampak sosial dan ekonominya tersebut. Lanjut. Nah, WHO itu sudah mengembangkan beberapa skenario penularan masyarakat, ya, termasuk di dalamnya bagaimana kesiapan secara kritis, persiapannya dan respon yang harus diberikan atau yang harus diharapkan dari masyarakat tersebut. Contohnya misalnya pertama skenario melalui transmisi. Ya, tujuannya tentu untuk menurunkan transmisi, menurunkan angka kasus, dan juga menurunkan kejadian luar biasa di masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian skenario berikutnya juga antara lain dengan emergency mekanisme tanggap emergensi dan juga pelibatan masyarakat serta komunikasi tentang risiko, penemuan kasus, kemudian men-trace kontak-kontak. Ini semua sudah dilakukan dan sudah banyak pasien-pasien baru yang ternyata telah menjadi positif itu hanya karena dia bergaul, dia sempat bertemu dengan atau berinteraksi dengan orang-orang sebelumnya yang memang sudah positif. Lanjut. Kemudian skenario yang lain bagaimana melakukan surveillance, kemudian standar-standar kesehatan masyarakat sudah disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya. Yang pertama sekali yang harus kita jaga adalah bagaimana kita harus sesering mungkin mencuci tangan, kemudian etiket batuk, dan juga physical distancing. Kita selalu berjarak. Ya, jadi kalau dulu kita hidup harus dengan akrab dan selalu bersosialisasi. Nah, kalau sekarang kita harus perilakunya harus seperti tikus, begitu ada orang langsung lari. Ya, kenapa? Karena untuk menyelamatkan diri dan juga untuk tidak menyebarkan kepada orang lain. Nah, kemudian skenario terkait dengan IPC, Infection Prevention Control, dan laboratory testing. Setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Menkes, saya menjadi sangat senang karena ternyata cakupan uji laboratorium itu sudah cukup besar walaupun belum seberapa kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tapi paling tidak pemerintah sudah
melalui Kementerian Kesehatannya sudah memberikan perhatian yang sangat baik terkait dengan bagaimana deteksi dini dari orang-orang, dari semua penduduk, supaya bisa diambil tindakan-tindakan selanjutnya yang lebih menguntungkan. Lanjut. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran juga rencana pengelolaan emergensi yang ada di rumah sakit, di mana kita tahu memang pada unit-unit gawat darurat itu fungsi triase itu sangat penting, tetapi kadang-kadang kalau kita diserang atau dihadapkan pada beberapa kasus sekaligus, akhirnya fungsi ini menjadi menurun. Nah, untuk itu kita bisa mencontoh barangkali dari Cina, ya, bagaimana kita memperlakukan setiap orang yang datang ke departemen gawat darurat itu untuk supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah dia boleh lanjut kemudian dipulangkan ataukah dia harus menjalani karantina ataupun harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan mungkin dia harus menjalani rawat inap dan sebagainya. Nah, ini barangkali yang harus menjadi salah satu fungsi utama dari para tenaga kesehatan kita, khususnya keperawatan atau para perawat, di mana fungsi triase ini harus betul-betul dipegang, bukan hanya pada saat kita sedang memiliki waktu saja, tetapi juga pada saat-saat yang sangat sempit waktunya, fungsi ini tetap harus berjalan. Karena ketepatan di dalam menetapkan pasien itu seperti apa kondisinya, itu akan mempengaruhi output dan outcome dari kesehatan pasien itu sendiri. Lanjut. Nah, dengan demikian kita mungkin pada saat ini sedang dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, pasien atau orang dengan memiliki gejala, ya, gejala yang kelihatannya sudah jelas mengarah ke COVID-19, seperti misalnya batuk. Ini diperlihatkan sampai ke 98% pasien yang teridentifikasi. Kemudian demam juga dari 77 sampai 98. Sakit kepala atau lemah badannya itu dari 11 sampai 52%. Kemudian sesak nafas. Kemudian sesak nafas. Di luar ini sebetulnya ada juga gejala lain yang kalau menurut logika sesaat rasanya tidak mungkin. Seperti contoh terjadinya meningitis, adanya meningitis setelah diperiksa COVID-nya ternyata positif. Kemudian juga perdarahan dan sebagainya yang mungkin ini merupakan kewajiban ataupun tuntutan bagi para laboratoris mikrobiologis untuk mencari tahu mengapa sampai terlalu banyak tanda gejala yang diperlihatkan oleh virus ini. Jadi sangat tidak spesifik. Nah, di luar yang memperlihatkan gejala, juga ada pasien yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala. Nah, ini sebetulnya yang lebih berbahaya. Kita menganggap orang itu sepertinya sehat, tapi sebetulnya dia sudah membawa virus atau carrier. Jadi biasanya yang OTG ini orang yang kontak erat dengan kasus yang sudah terkontaminasi, ya. Dan ini ternyata ada incidence rate-nya antara 5 sampai 80% yang menyebabkan kita semua harus waspada. Physical distancing itu harus mutlak. Meskipun di antara di kalangan keluarga, kita tidak bisa lagi misalnya duduk bergandengan sambil berangkul-rangkul dengan misalnya adik, kakak, saudara dan sebagainya. Karena kewaspadaan inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita menjadi tidak enak hati karena seperti kita paranoid, ya, curiga kepada setiap orang yang kita temui. Tetapi mungkin kecurigaan jauh lebih baik dibandingkan dengan
ketidakwaspadaan kita dan memperlakukan orang yang tidak bergejala itu sebagai orang yang sehat. Mungkin ini jauh lebih berbahaya. Lanjut. Prof, waktunya tinggal. Oke. Baik, nah ini tata laksana OTG ya. Yang pertama tentu harus diisolasi dan pemantauan, dan juga yang sifatnya non farmakologis yang lebih kepada mencerminkan perilaku kesehatan. Misalnya selalu mengukur suhu, jaga kebersihan diri, pakai masker, berjemur dan sebagainya. Dan juga yang non farmakologis ini adalah edukasi. Tadi pembicara sebelumnya sudah banyak menjelaskan terkait edukasi. Kalau saya berpikir edukasi ini tidak hanya untuk lingkungan keluarga di mana kita berada, tetapi juga mungkin kalau Pak Menkes menyebut RW, saya lebih kecil lagi. Lebih baik dari mulai RT kita sudah mulai bisa terlibat di dalamnya untuk mengedukasi masyarakat. Lanjut. Nah ini peran perawat, karena saya perawat jadi saya ingin menyampaikan bahwa peran kita itu cukup banyak. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, yaitu care provider, educator, dan motivator. Nah ini yang belum disebut-sebut dari tadi. Saya mendengar dan saya melihat melalui TV tentu serta mendengar dari para mahasiswa saya betapa sangat memprihatinkannya ketika pasien sedang sesak nafas, dia mencari tangan kita. Dan disitulah peran kita untuk bagaimana caranya memberikan semangat, spirit supaya dia tetap ada keinginan untuk sembuh. Ya, jadi sebagai motivator, mungkin juga sebagai influencer nantinya ya. Dan kemudian peran kita juga sebagai konselor dan surveyor. Tolong jangan lupa bahwa kita walaupun kita sebagai utamanya care provider, buatlah catatan-catatan yang akan bermanfaat untuk kita nanti pada saat kita menganalisis sesuatu aspek dari kejadian pandemi ini, yaitu fungsi surveyor tersebut. Dan tentu kolaborator, di mana kalau misalnya kita memerlukan atau orang lain memerlukan peran kita, tentu kita harus tetap bersedia menyediakan diri membantu dari pihak yang lain tersebut. Lanjut. Juga influencer tadi sudah, dan yang lupa mungkin referral role, karena kita sekarang sudah dianjurkan untuk lebih ke masyarakat, jadi mulai berkontribusi di kalangan masyarakat. Tentu kalau kita menemukan kasus-kasus yang perlu rujukan, harus segera kita rujuknya, ya. Dan tentu sebagai care provider di masyarakat dalam bentuk jenis pelayanan yang berbeda, dari sejak mungkin rumah atau institusi instalasi yang tertentu seperti panti jompo, tunawisma, atau mungkin di lapas-lapas, itu memang betul-betul harus berperan kita perawat. Dan saya tahu sudah ada 2 orang yang saya pernah tahu, 2 orang perawat yang bekerja di lapas yang berupaya untuk selalu mengidentifikasi tanda dini dan memberikan edukasi kepada anggota lapas tersebut. Lanjut. Nah, implikasinya bagaimana? Tentu sesuai dengan anjuran dari Center of Disease Control and Prevention, kita harus meminimalkan penularan COVID. Nah, di sini karena kita berhadapan langsung, ada 3 komponen nakes yang terlibat, terutamanya tentu yang lain pun ada jenis yang lain, yaitu dokter, perawat, dan teknisi laboran. Nah, untuk perawat tentu tadi sudah disebutkan sebelumnya, kita kedepankan dulu keamanan bagi perawat. Kalau memang tidak ada APD, lebih baik jangan menyediakan diri untuk menjadi care provider. Kalau tadi disebutkan katanya sekarang sudah berfungsi sampai 2-4 jam, menurut saya tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa rumah sakit yang masih mengharuskan perawatnya bekerja sampai 6-8 jam kadang-kadang dengan APD yang sama. Yang tentu saja daya tahan APD itu juga memiliki keterbatasan. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita,
terutama tentu profesi, bagaimana caranya melindungi anggotanya dari bahaya-bahaya yang tidak diharapkan. Lanjut. Nah, ini diagnosanya tentu karena karena kami terfokus judulnya pada pencegahan, ya tentu risiko terkontaminasi. Saya tidak akan bahas ini karena kita semua perawat pasti kita sudah tahu bagaimana deskripsi maupun intervensi untuk diagnosis yang seperti ini. Lanjut. Ya, ini menurut TikTok-nya, tidak usah juga, semua pasti sudah tahu, tapi paling tidak ada beberapa komponen yang harus menjadi perhatian kita sendiri, pasien sendiri, dan lingkungan. Lingkungan ini tentu lingkungan fisik dan non-fisik seperti manajemen, ketersediaannya SOP, dan sebagainya. Itu harus menjadi perhatian kita di dalam mencegah risiko terjadinya penularan. Lanjut. Mohon maaf Prof, waktunya sudah. Ya, ini sudah sebentar lagi. Nah, ini perhatian perawat saja. Ini yang terakhir. Kita harus selalu terus-menerus memberikan diklat, menetapkan jadwal kerja yang ilmiah dan masuk akal. Jadi akan sangat baik kalau misalnya OP menetapkan dan memberitahukan sebagai ketetapan yang baku di rumah sakit berapa lama perawat itu boleh bekerja dalam lingkungan yang harus menggunakan APD. Kemudian juga memanfaatkan sistem kontrol infeksi, konseling psikologis, dan menghindari kontak yang tidak perlu. Lanjut. Sudah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita memang kalau kita menyelamatkan satu kehidupan, kita adalah pahlawan. Tapi kalau kita menyelamatkan begitu banyak kehidupan, kita adalah the real nurse, ya. Ini anonim, real nurse. Jadi ada. Luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.